Bayarkan utangku 500 juta. Tanpa kami kau hanya sampah jalanan. Bentak ibu mertua datang ke rumahku saat dia dikejar rentenir. Aku hanya diam dan menelepon pihak bank. 2 hari kemudian ibu mertua datang lagi ke rumah bersama suamiku. Mereka ketakutan dan memohon padaku untuk bayar utangnya. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Maaf, kalian sudah terlambat." Mereka langsung histeris. Karena, sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Teman-teman cerita Putri berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih menarik. Ayo ikuti ceritanya sampai selesai ya. Angin sore berhembus pelan melewati jendela besar di ruang tengah. Amanda duduk tenang di atas sofa, menikmati keheningan rumah mewahnya. Cangkir teh di tangannya masih mengepulkan asap tipis. Ia baru saja menyelesaikan setumpuk dokumen pekerjaan yang selalu ia kerjakan secara sembunyi-sembunyi di ruang kerjanya. Kehidupannya dari luar tampak sangat sempurna. Seorang istri penurut yang tinggal di rumah megah tanpa perlu pusing memikirkan biaya hidup. Setidaknya itulah yang dipikirkan semua orang. Namun ketenangan sore itu mendadak pecah berkeping-keping. Suara gedoran keras terdengar dari arah pintu depan. Gedoran itu begitu kasar. Seolah seseorang berusaha mendobrak masuk secara paksa dan menghancurkan pintu kayu jati bernilai ratusan juta tersebut. Amanda meletakkan cangkir tehnya dengan perlahan, tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun di wajahnya. Ia sudah menduga hari seperti ini akan segera tiba. Dari luar gerbang tinggi rumahnya terdengar sayup-sayup suara teriakan beberapa pria berwajah garang. Mereka melontarkan makian kasar dan ancaman tiada henti, menuntut pembayaran utang yang sudah jatuh tempo. Pintu depan terbuka lebar, menampilkan sosok Bu Siti yang masuk dengan napas terengah-engah dan langkah gontai. Wajah ibu mertuanya itu pucat pasi penuh keringat dingin, namun matanya memancarkan amarah yang meluap-luap. Bu Siti segera mengunci pintu rapat-rapat, mengabaikan para penagih utang yang masih mengamuk di luar sana. Ia berjalan setengah berlari menghampiri Amanda yang masih duduk tenang di posisinya. Tanpa basa-basi, Bu Siti menggebrak meja kaca di hadapan Amanda hingga menimbulkan suara nyaring. "Bayarkan utangku R00 juta sekarang juga." Bentak Bu Siti dengan suara melengking hingga urat lehernya terlihat menonjol. Jari telunjuknya menuding tepat ke wajah Amanda. "Orang-orang gila di luar sana mau membunuhku. Cepat kau ambil uangmu dan berikan padaku detik ini juga." Amanda menatap wajah ibu mertuanya tanpa ekspresi. Ia sama sekali tidak membalas bentakan itu dengan nada tinggi. Ia merapikan lipatan bajunya yang sama sekali tidak kusut lalu menatap tajam mata Bu Siti. "Utang R00 juta. Untuk apa ibu meminjam uang sebanyak itu kepada rentenir yang mematok bunga sangat tinggi? Bukankah setiap bulan Aldo selalu memberikan uang belanja yang sangat besar untuk ibu?" Tanya Amanda dengan nada yang sangat tenang. "Bukan urusanmu." Jerit Bu Iti semakin emosi melihat ketenangan menantunya yang dianggapnya sebagai bentuk pembangkangan. "Aku ini ibu dari suamimu. Aku yang melahirkan dan membesarkan Aldo sampai dia bisa sesukses sekarang. Kau berhutang budi padaku karena aku mengizinkanmu menikahi putraku yang luar biasa. Tanpa kami, kau hanya sampah jalanan yang tidak punya harga diri. Kau bisa menikmati rumah mewah ini, makan makanan enak setiap hari, dan duduk bersantai tanpa melakukan pekerjaan berat juga karena kerja keras anakku. Jadi, jangan berani menceramahiku." Amanda menahan senyum sinis yang hampir terbentuk di sudut bibirnya. Tuduhan tidak berdasar itu sudah ribuan kali ia dengar selama masa pernikahannya. Selama bertahun-tahun, Bu Siti selalu merendahkannya di setiap kesempatan, menganggapnya wanita tidak berguna yang hanya bisa menghabiskan harta suami dan selalu memuja-muja Aldo seolah putranya adalah dewa penolong bagi keluarga mereka. Bu Siti sangat suka memamerkan kekayaan putranya kepada teman-teman arisannya, mengadakan pesta mewah yang menghamburkan uang dan membeli barang bermerek hanya demi gengsi semata. Utang ratusan juta itu pastilah berasal dari kebiasaan buruknya yang selalu ingin tampil paling kaya di antara teman-temannya. Amanda mengambil napas dalam-dalam, menjaga nadanya tetap datar dan terkendali sepenuhnya. "Ibu yakin semua harta di rumah ini murni hasil kerja keras Aldo?" Tanya Amanda pelan. Namun penuh penekanan pada setiap suku, katanya. "Apakah ibu pernah melihat langsung bagaimana Aldo bekerja di kantor?" Bu Siti mendelik tajam. Wajahnya merah pada menahan kesal. "Tentu saja. Istri macam apa kau ini? Suamimu banting tulang siang dan malam untuk membesarkan perusahaan.
Dia selalu pulang malam demi memastikan pundi-pundi uang mengalir ke rumah ini. Sementara kau hanya tahu berdandan dan bersantai. Bukannya langsung melayani saat mertuamu butuh bantuan darurat. Kau malah banyak tanya dan meragukan kemampuan suamimu sendiri. Cepat hubungi bank dan transfer uangnya ke rekeningku. Kalau tidak, aku akan menyuruh Aldo menceraikanmu hari ini juga dan mengusirmu dari rumah ini tanpa sepeser uang pun. Kau akan kembali menjadi gembel miskin. Ancaman itu sama sekali tidak menakutkan bagi Amanda. Sebaliknya, ancaman perceraian dan pengusiran itu terdengar seperti lelucon paling lucu yang pernah ia dengar sepanjang hidupnya. Amanda beranjak dari sofa dengan gerakan sangat anggun, berjalan santai menuju meja nakas tempat telepon rumah berada. Bu Siti mengikuti langkah Amanda dengan tatapan puas dan senyum meremehkan. Mengira gertakannya berhasil membuat sang menantu ketakutan setengah mati. Bu Siti menyilangkan tangan di dada, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Ia merasa menang mutlak. Ia merasa berkuasa penuh atas Amanda. Bagus. Begitu baru istri yang tahu diri dan berguna. Beritahu orang bank untuk mengirim uang itu secepatnya ke rekening pribadiku dan suruh penjaga keamanan di depan untuk mengusir preman-preman kotor itu setelah uangnya dipastikan masuk. Perintah Bu Siti dengan nada angkuh. Aku mau istirahat di kamar tamu. Pastikan pembantu menyiapkan makanan yang enak untukku. Amanda mengangkat gagang telepon. Ia menekan beberapa tombol angka dengan gerakan pelan. Sengaja membiarkan Bu Siti menikmati kemenangan semuanya. Telepon tersambung dengan cepat dalam hitungan detik. Di seberang sana terdengar suara sapaan hormat dari seseorang yang sangat mengenal Amanda. Seseorang yang memegang kendali penuh atas aliran dana miliaran rupiah yang sesungguhnya di perusahaan dan rekening pribadi Amanda. Selamat sore, Nyonya Amanda. Maneer Keuangan Bank Pusat berbicara. Ada yang bisa saya bantu segera? Sapa suara pria di ujung telepon dengan penuh rasa hormat dan kepatuhan. Selamat sore. Saya ingin memberikan beberapa instruksi penting dan mendesak terkait seluruh rekening dan aset yang ada di bawah kendali saya, ucap Amanda dengan suara tenang yang menggema di seluruh penjuru ruang tengah. Bu Siti tersenyum sangat lebar hingga memamerkan deretan giginya. Ia merasa sangat bangga karena mengira Amanda sedang memproses pembayaran utangnya yang menumpuk. Ia bahkan sudah memikirkan rencana jahat apa yang akan ia ceritakan kepada Aldo nanti malam, agar Amanda dimarahi karena berani bertanya macam-macam. Bu Siti membayangkan dirinya akan kembali memamerkan kekayaan di depan teman-teman arisannya keesokan harinya. Namun, senyum Bu Siti perlahan luntur saat ia mendengar kelanjutan kalimat Amanda. Instruksi yang diberikan menantunya itu sama sekali tidak terdengar seperti perintah untuk mentransfer uang untuk melunasi utang. Amanda menatap lurus ke arah Bu Siti dengan tatapan sedingin es, membisikkan satu instruksi mematikan yang akan menghancurkan keangkuhan wanita tua itu. Laksanakan sesuai rencana yang sudah saya siapkan kemarin, ucap Amanda pelan namun tegas. Mulai perhitungan mundur dari sekarang. Amanda meletakkan gagang telepon itu kembali pada tempatnya. Suara dentingan pelan terdengar beresonansi di ruangan yang mendadak terasa dingin. Bu Siti mengernyitkan dahi, merasa ada sesuatu yang janggal dari percakapan singkat tersebut. Tidak ada penyebutan nominal 500 juta, tidak ada penyebutan nomor rekening, dan tidak ada raut kepanikan dari wajah Amanda. Justru senyum tipis yang penuh misteri yang kini menghiasi bibir wanita berhijab itu. Apa maksud ucapanmu tadi? Kenapa kau tidak menyebutkan nomor rekeningku? Tanya Bu Siti dengan nada curiga. Suaranya sedikit bergetar meski ia berusaha menutupi kepanikannya. Gedoran dari luar gerbang kembali terdengar membuat jantung Bu Siti berdegup kencang. Amanda berjalan kembali menuju sofanya, merapikan cangkir tehnya. Semuanya sudah diurus. Ibu tidak perlu khawatir tentang prosedur perbankan. Duduklah dan nikmati sisa hari ini. Karena besok pagi kehidupan ibu akan berubah drastis. Bu Siti mendengus kasar. Kembali merasa tenang mendengar jaminan itu tanpa menyadari bahwa perubahan drastis yang dimaksud Amanda adalah kehancuran yang sangat nyata. Ia duduk di kursi lain, memejamkan mata dan menghembuskan napas lega sepenuhnya buta terhadap badai besar yang baru saja dilepaskan oleh sang menantu tepat di depan matanya. Langkah Bu Siti yang angkuh meninggalkan ruang tengah memberikan sedikit kelegaan bagi Amanda. Setelah memastikan ibu mertuanya benar-benar masuk ke kamar tamu, Amanda beranjak menuju ruang kerjanya yang terletak di lantai 2. Ruangan itu adalah tempat terlarang bagi siapapun di rumah ini, termasuk suaminya sendiri. Pintu kayu jati tebal yang dilengkapi dengan kunci pengaman ganda terbuka setelah Amanda memasukkan kode rahasianya. Ia melangkah masuk, menyalakan lampu, dan duduk di kursi kulit yang nyaman di balik meja kerja mahoninya yang besar.
Di sanalah kebenaran yang tertutup rapat selama bertahun-tahun tersimpan rapi. Kebenaran yang menunjukkan siapa penguasa sesungguhnya dari segala kemewahan ini. Selama ini, seluruh keluarga besar Aldo dan teman-teman mereka meyakini bahwa Aldo adalah sosok pengusaha yang sangat sukses, gigih, dan pekerja keras. Mereka mengira Aldo adalah tulang punggung keluarga yang memberikan kehidupan nyaman bagi Amanda. Kenyataannya sangat jauh dari dongeng indah tersebut. Aldo hanyalah seorang pria pengangguran bermulut manis yang tidak memiliki kemampuan apapun dalam menjalankan bisnis. Semua kekayaan, perusahaan besar yang berkembang pesat dan rumah mewah ini 100% adalah hasil keringat, kecerdasan, dan kerja keras tanpa henti dari Amanda. Aldo hanyalah boneka pajangan yang ditempatkan Amanda di posisi direktur utama, agar harga diri pria itu tidak hancur di mata keluarganya. Amanda mengingat kembali percakapan bertahun-tahun lalu yang menjadi awal mula semua sandiwara ini. Saat itu, perusahaan baru saja berdiri dan Amanda sedang sibuk menyusun strategi pasar. Aldo yang merasa terancam dengan kepintaran istrinya datang dengan raut wajah kesal. "Kau di rumah saja. Urus urusan dapur dan bersihkan rumah. Biar aku yang memimpin perusahaan ini di depan publik. Kau itu perempuan. Tidak pantas berada di barisan depan berhadapan dengan rekan bisnis. Apa kata orang nanti kalau tahu istriku yang menjalankan semuanya? Harga diriku sebagai suami akan hancur lebur di hadapan ibuku dan teman-temanku." Ucap Aldo saat itu dengan nada menuntut tanpa sedikit pun rasa malu. Amanda yang saat itu mempercayai komitmen pernikahan dan ingin menjaga keharmonisan rumah tangga menyetujui permintaan tersebut. Ia bekerja di balik layar, memutar otak, mencari relasi, dan memastikan pundi-pundi kekayaan terus mengalir masuk. Sementara Aldo, pria itu hanya datang ke kantor sesekali untuk sekedar menandatangani dokumen yang sudah disiapkan Amanda, lalu pergi bermain golf atau bersenang-senang dengan teman-temannya. Aldo merampas semua pujian dan kebanggaan, membiarkan ibunya menginjak-injak Amanda dengan kesombongan yang dibangun di atas kebohongan. Amanda membuka laci meja kerjanya yang paling bawah. Ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna coklat yang baru saja dikirimkan oleh seorang penyelidik swasta yang ia sewa beberapa minggu lalu. Kesabarannya sebagai istri yang pengertian telah habis tanpa sisa. Amanda membiarkan suaminya mengambil pujian atas kerja kerasnya, tetapi ia tidak akan pernah menoleransi pengkhianatan dan kejahatan. Tangannya membuka map tersebut, menampilkan puluhan lembar foto, dan tumpukan dokumen transaksi keuangan. Mata Amanda menatap dingin pada selembar foto yang memperlihatkan Aldo sedang menggandeng seorang wanita muda berpakaian sangat terbuka di sebuah pusat perbelanjaan barang mewah. Wanita itu tersenyum manja sambil membawa banyak tas belanjaan bermerek. Di foto lainnya terlihat mereka sedang makan malam di restoran paling mahal di kota, menghamburkan uang tanpa beban. Wanita materialistis itu jelas mengira Aldo adalah seorang miliarder lajang yang bisa memenuhi segala keinginannya. Kenyataan bahwa selingkuhannya dibiayai penuh menggunakan uang hasil jerih payah Amanda membuat darah di nadinya mendidih. Meski wajahnya tetap setenang air di danau yang dalam, kesombonganmu akan menghancurkanmu sendiri, Aldo. Bisik Amanda pelan berbicara kepada foto suaminya yang tersenyum bahagia di pangkuan wanita simpanannya. Amanda mengingat dengan sangat jelas hari pertama kali ia menyadari ada yang tidak beres dengan keuangan suaminya. Beberapa bulan yang lalu, sebuah tagihan kartu kredit rahasia tiba-tiba dikirimkan ke alamat perusahaan, bukan ke rumah. Tagihan itu mencatat pembelian perhiasan mahal dan biaya menginap di hotel bintang L yang sama sekali tidak pernah dikunjungi Amanda. Ketika ia mengonfrontasi Aldo secara halus mengenai pengeluaran tersebut, pria itu justru marah besar dan menuduh Amanda selalu mencampuri urusan bisnisnya. Aldo beralasan bahwa pengeluaran itu adalah biaya untuk menjamu klien penting dari luar kota demi kemajuan perusahaan. Sebuah kebohongan yang sangat mudah dipatahkan mengingat Amanda memegang kendali atas jadwal pertemuan seluruh jajaran direksi. Sejak hari itu, Amanda berhenti bertanya. Ia memilih untuk diam bukan karena takut atau percaya pada kebohongan suaminya, melainkan karena ia mulai mengumpulkan bukti secara senyap. Ia tidak ingin bertindak gegabah dan memberi kesempatan pada Aldo untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Amanda segera menyewa tim penyelidik swasta terbaik yang bekerja tanpa meninggalkan jejak sekecil apapun. Ia memberikan akses terbatas pada sistem keuangan pribadi Aldo kepada tim tersebut. Membiarkan mereka melacak kemana saja uang hasil keringatnya mengalir setiap harinya. Hasil yang didapatkan jauh lebih menjijikan dari dugaan awalnya. Bukan hanya satu wanita yang pernah didekati Aldo menggunakan uang Amanda, melainkan ada beberapa nama yang silih berganti menikmati fasilitas mewah. Namun, wanita muda yang difoto itu adalah yang paling lama bertahan dan paling banyak menguras harta.
Aldo bahkan rela membelikan tas yang harganya setara dengan biaya operasional bulanan satu divisi di perusahaan. Amanda menyusun rapi semua bukti transaksi dan membandingkannya dengan laporan keuangan palsu yang selama ini disodorkan Aldo padanya. Keberanian Aldo memanipulasi angka-angka di laporan tersebut menunjukkan bahwa pria itu benar-benar menganggap Amanda tidak paham soal angka. Namun, perselingkuhan itu bukanlah alasan utama mengapa Amanda memutuskan untuk menghancurkan suaminya hari ini. Kesalahan terbesar yang dilakukan Aldo jauh lebih fatal dari sekadar bermain api. Aldo telah melanggar batas yang sangat tidak bisa dimaafkan. Pria parasit itu telah melakukan kejahatan finansial berskala besar yang mengancam stabilitas perusahaan. Amanda membalik halaman map tersebut melihat salinan dokumen pinjaman bernilai miliaran rupiah dari sebuah bank swasta terkemuka. Pinjaman itu diajukan menggunakan agunan sertifikat rumah yang saat ini ditempati oleh Bu Siti. Masalahnya adalah sertifikat rumah itu terdaftar atas nama Amanda. Aldo dengan segala kelicikannya telah memalsukan tanda tangan Amanda pada seluruh dokumen penjaminan tersebut demi mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar. Uang yang menurut laporan penyelidik swasta digunakan Aldo untuk membelikan sebuah rumah mewah untuk selingkuhannya dan membiayai gaya hidup mewahnya. Lebih parah lagi, Aldo mulai berani memalsukan tanda tangan Amanda untuk menguras dana cadangan perusahaan secara diam-diam. Pria itu mengira bahwa karena Amanda bekerja dari rumah, istrinya tidak akan pernah menyadari aliran dana yang hilang. Aldo terlalu meremehkan ketelitian seorang pendiri perusahaan yang membangun semuanya dari nol. Setiap sen uang yang keluar masuk selalu terpantau dalam sistem pengawasan ganda yang diam-diam dipasang Amanda. Tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan Aldo atas sertifikat rumah Bu Siti sudah dilaporkan secara diam-diam oleh Amanda melalui kuasa hukum perusahaannya. Bank yang memberikan pinjaman juga sudah dihubungi secara personal oleh Amanda untuk menindaklanjuti kasus penipuan tersebut. Langkah hukum sudah berjalan tepat di hari yang sama saat rentenir datang menggedor gerbang rumahnya. Waktu eksekusi yang sangat kebetulan membuat rencana Amanda semakin mulus dan mematikan. Kalian pikir aku hanya sampah jalanan yang menumpang hidup? Gumam Amanda sambil mengetukkan jarinya di atas meja kerja. Mari kita lihat siapa yang akan benar-benar berakhir di jalanan setelah hari ini. Amanda berdiri dari kursinya, mematikan lampu ruang kerja dan berjalan keluar dengan langkah mantap. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Tidak ada air mata kesedihan layaknya istri yang baru saja diselingkuhi. Yang ada hanyalah perhitungan dingin seorang penguasa yang siap merebut kembali seluruh kerajaannya dan menjatuhkan hukuman setimpal bagi para pengkhianat. Malam ini akan menjadi malam terakhir. Aldo tertidur lelap tanpa memikirkan apapun. Karena esok hari rentetan mimpi buruk paling nyata dalam hidupnya akan menamparnya bertubi-tubi. Ia akan merasakan kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Kala itu, sesaat setelah Bu Siti melangkah masuk ke kamar tamu dengan senyum kemenangan yang menjijikan, Amanda masih berdiri di samping telepon rumah. Ia sama sekali belum meletakkan gagangnya. Percakapan singkat yang ia lakukan beberapa saat lalu belum sepenuhnya selesai. Amanda sengaja memotong pembicaraannya sejenak, hanya untuk memberikan kepuasan semu kepada ibu mertuanya. Kini setelah memastikan wanita tua itu tidak lagi berada dalam jarak pendengaran, Amanda kembali menempelkan gagang telepon ke telinganya. Di seberang sana, kepala bagian keuangan dari bank pengelola aset-asetnya masih menunggu dengan sabar tanpa berani memutus panggilan. Pria di ujung telepon itu tahu betul siapa yang sedang ia hadapi. Amanda adalah nasabah prioritas tingkat tertinggi yang menyimpan dana triliunan rupiah di bank mereka. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu adalah perintah mutlak yang harus dijalankan tanpa banyak bertanya. Amanda mengambil napas pelan, merapikan letah hijabnya dengan satu tangan, lalu kembali berbicara dengan nada yang sangat terukur. Ia memberikan instruksi lanjutan yang akan mengubah nasib suaminya 180 derajat dalam hitungan menit. Amanda meminta pihak bank untuk segera memblokir seluruh kartu pembayaran tambahan yang selama ini dipegang oleh Aldo. Ia menegaskan bahwa pemblokiran itu harus dilakukan dengan alasan keamanan tingkat tinggi dan indikasi penipuan. Sehingga tidak ada satu cabang bank yang berani membuka blokir tersebut, meski Aldo datang memohon sambil mengamuk. Tidak berhenti sampai di situ. Amanda juga menginstruksikan pembekuan seluruh rekening bersama yang sengaja ia buat hanya untuk memberikan kesan bahwa Aldo memiliki akses keuangan yang setara. Pada kenyataannya, seluruh aliran dana yang masuk rekening tersebut adalah murni dari hasil keuntungan perusahaan yang dikelola oleh Amanda. Pihak bank mencatat setiap perintah Amanda dengan ketelitian tingkat tinggi. Pegawai tersebut mengulangi kembali semua instruksi untuk memastikan tidak ada kesalahan.
Amanda mendengarkan dengan saksama lalu menyetujui rincian tersebut. Setelah urusan pemblokiran selesai, Amanda beralih pada masalah yang jauh lebih besar dan lebih menghancurkan. Ia menanyakan perkembangan proses pelaporan hukum terkait pemalsuan tanda tangan pada dokumen penjaminan sertifikat rumah yang saat ini ditempati oleh Bu Siti. Pegawai bank menjelaskan bahwa tim hukum bank sudah memverifikasi temuan tersebut dan surat penyitaan aset sudah diterbitkan karena terbukti adanya tindak kejahatan per bank. Bank hanya menunggu instruksi akhir dari Amanda untuk segera mengeksekusi penyegelan rumah tersebut. Dengan senyum tipis yang memancarkan ketegasan, Amanda memberikan lampu hijau. Ia memerintahkan agar penyitaan dipercepat dan dilaksanakan tanpa memberikan ruang negosiasi bagi pihak keluarga suaminya. Setelah semua urusan selesai, Amanda menutup telepon dengan perasaan sangat lega. Roda kehancuran telah berputar dan tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Sementara itu, jauh dari kediaman mewah Amanda, tepatnya di sebuah pusat perbelanjaan barang-barang berkelas internasional, Aldo sedang berjalan dengan penuh keangkuhan. Ia melingkarkan lengannya di pinggang seorang wanita muda yang memiliki riasan wajah sangat tebal. Wanita itu bermanja-manja menunjuk ke arah berbagai etalase kaca yang memajang perhiasan mahal dengan mata berbinar-binar. Aldo tertawa lebar, merasa dirinya adalah penguasa dunia yang mampu membeli apa saja demi menyenangkan hati selingkuhannya. Mereka melangkah masuk ke dalam sebuah toko perhiasan ternama. Disambut oleh deretan pelayan yang langsung membungkuk hormat melihat penampilan Aldo yang memamerkan barang-barang bermerek dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aldo meminta pelayan untuk mengeluarkan koleksi kalung berlian keluaran terbaru yang harganya mencapai ratusan juta. Selingkuhan Aldo memeki kegirangan saat sebuah kalung berlian berkilau diletakkan di atas meja beludru tepat di hadapannya. Ia segera mencobanya dan mematut diri di depan cermin. Lalu merengek meminta Aldo untuk segera membayarnya. Dengan gaya sop pahlawan, Aldo mengeluarkan sebuah kartu pembayaran eksklusif dari dalam dompet kulitnya dan melemparkannya ke atas meja kasir. Ia menyuruh penjaga kasir untuk segera memproses pembayaran tanpa perlu membungkus kalung tersebut karena selingkuhannya ingin langsung memakainya. Penjaga kasir mengangguk sopan, mengambil kartu tersebut dan memasukkannya ke dalam mesin pembaca kartu. Aldo berdiri bersandar pada meja kasir, melipat tangan di dada sambil tersenyum congkak. Namun, senyum itu perlahan memudar ketika ia melihat penjaga kasir mengerutkan kening. Penjaga kasir itu mencoba memasukkan kartu Aldo untuk kedua kalinya, lalu menatap layar mesin dengan raut wajah tegang. Ia mencoba mesin yang lain, tetapi hasilnya tetap sama. Suasana di sekitar meja kasir yang tadinya dipenuhi tawa renyah, seketika berubah menjadi sunyi yang canggung. Penjaga kasir menatap Aldo dengan tatapan penuh keraguan, lalu berdehem pelan untuk mencairkan suasana. Ia menyerahkan kartu itu kembali kepada Aldo dengan tangan sedikit gemetar. "Maaf, Bapak, sepertinya ada masalah dengan kartu Anda. Transaksi ditolak oleh pihak bank penerbit," ucap penjaga kasir tersebut dengan nada yang berusaha dijaga sesopan mungkin agar tidak menyinggung perasaan pelanggannya. Aldo membelalakan matanya lebar-lebar. Ia merasa sangat terhina mendengar kata penolakan di depan selingkuhan dan para pelayan toko. Ia merebut kartu itu dari tangan penjaga kasir dan membantingnya kembali ke atas meja. Dengan suara lantang, Aldo menuduh mesin di toko tersebut yang rusak dan tidak mampu membaca kartu eksklusif miliknya. Ia bersikeras bahwa saldo di dalamnya tidak mungkin habis karena ia adalah seorang direktur utama dari perusahaan besar. Aldo memerintahkan penjaga kasir untuk mencoba lagi dan tidak mempermalukannya di depan umum. Penjaga kasir terpaksa menuruti perintah Aldo demi menghindari keributan yang lebih besar. Ia kembali memasukkan kartu tersebut. Namun, kali ini mesin pembaca kartu mengeluarkan bunyi peringatan yang sangat nyaring. Selembar kertas tanda bukti keluar dari mesin memuat sebuah pesan yang membuat penjaga kasir menelan ludah dengan susah payah. Penjaga kasir itu mundur selangkah, menatap Aldo dengan pandangan yang kini berubah menjadi curiga dan waspada. "Maaf, Bapak, bukan mesin kami yang rusak. Kartu Anda memang ditolak secara permanen. Di layar kami tertera keterangan yang sangat jelas bahwa kartu ini diblokir karena adanya indikasi penipuan dan penyalahgunaan dana." Jelas penjaga kasir tersebut dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh beberapa pelanggan lain yang berada di dalam toko. Mendengar kata penipuan, selingkuhan Aldo ketika melepaskan kalung berlian dari lehernya dan meletakkannya kembali ke atas meja dengan kasar. Wajah wanita itu berubah menjadi sangat masam. Ia menatap Aldo dengan pandangan menuntut penjelasan. Aldo yang panik dan malu setengah mati segera mengambil ponselnya, berusaha menghubungi layanan pelanggan bank untuk memarahi mereka. Namun,
Panggilannya sama sekali tidak tersambung. Nomornya telah masuk ke dalam daftar hitam atas perintah Amanda. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Aldo. Ia menggeledah seluruh isi dompetnya, mencari kartu lain yang bisa ia gunakan. Tetapi semua kartu yang ia miliki adalah kartu tambahan yang terhubung dengan rekening utama istrinya. Ia sama sekali tidak memiliki uang tunai dalam jumlah besar. Merasa terjebak dalam situasi yang sangat memalukan, Aldo menarik tangan selingkuhannya dan berusaha mengajaknya pergi dengan alasan akan mengurus masalah bank ini terlebih dahulu. Namun, wanita itu menepis tangan Aldo dengan kasar. Wanita materialistis itu merasa sangat ditipu dan dipermalukan di depan umum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wanita itu membalikan badan dan berjalan keluar dari toko perhiasan dengan langkah berhentak. Meninggalkan Aldo yang mematung dengan wajah memerah menahan amarah dan rasa malu yang luar biasa. Aldo menatap nanar ke arah meja kasir, mengutuk pihak bank di dalam hatinya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai dari dalam rumahnya sendiri. Matahari pagi bersinar cerah menembus celah gorden di kediaman Bu Siti. Sehari telah berlalu sejak insiden kedatangan rentenir yang mengamuk di depan gerbang rumah Amanda. Bu Siti duduk bersandar dengan sangat santai di atas kursi empuk di ruang tamunya. Menikmati hidangan sarapan mewah yang ia pesan melalui layanan pesan antar, ia merasa hidupnya sangat aman dan damai. Beban utang ratusan juta yang menghantuinya selama berbulan-bulan seolah telah lenyap begitu saja dari pikirannya. Ia sangat yakin bahwa menantunya yang menurutnya penakut itu telah melunasi seluruh utangnya ke pihak rentenir. Ketidakhadiran para preman penagih utang pagi ini semakin memperkuat keyakinan palsu tersebut. Bu Siti tidak tahu bahwa rentenir itu hanya memberikan jeda waktu 2 hari sebelum mereka kembali dengan jumlah pasukan yang lebih banyak dan lebih beringas. Dengan penuh rasa bangga dan keangkuhan yang menyelimuti hatinya, Bu Siti meraih telepon genggamnya. Ia mulai menghubungi satu persatu teman arisannya. Mengabarkan bahwa ia baru saja menyelesaikan urusan bisnis dalam jumlah yang sangat besar. Mulutnya dengan lincah merangkai kebohongan demi kebohongan, menceritakan betapa suksesnya Aldo dalam memimpin perusahaan sehingga mampu memberikan uang tunjangan yang tidak terbatas untuk ibunya. Ia juga tidak lupa merendahkan Amanda di hadapan teman-temannya. Ia bercerita dengan nada meremehkan tentang bagaimana ia bisa dengan mudah membentak dan memerintah Amanda layaknya seorang pelayan. Bayangkan saja, aku cuma perlu meninggikan suaraku sedikit. Dan menantuku itu langsung lari terbirit-birit mengambilkan uang untukku. Dia itu memang perempuan tidak berguna. Untung saja anakku berbaik hati mau menikahinya. Kalau tidak, mungkin dia sekarang sedang memungut sisa makanan di jalanan, ucap Bu Siti sembari tertawa puas di ujung telepon, menikmati setiap detik kesombongannya tanpa menyadari bahwa pondasi kebohongannya sedang runtuh secara bersamaan. Di waktu yang sama, di tengah kemacetan jalanan kota, Aldo sedang mengendarai kendaraannya dengan raut wajah yang sangat mengerikan. Urat-urat di leher dan dahinya menonjol saking marahnya. Matanya menatap tajam ke depan dengan napas yang memburu. Kemarin adalah hari paling memalukan dalam seluruh sejarah hidupnya. Setelah ditinggalkan begitu saja oleh selingkuhannya di toko perhiasan, Aldo harus menanggung malu tambahan saat mencoba menggunakan kartu pembayarannya untuk membeli bahan bakar dan membayar biaya jalan tol. Semuanya ditolak. Semua akses keuangannya terputus total. Ia bahkan terpaksa berhutang pada petugas jalan tol dan meninggalkan jam tangannya sebagai jaminan, karena ia benar-benar tidak mengantongi uang tunai sepeser pun. Pikiran Aldo dipenuhi oleh prasangka buruk terhadap istrinya. Ia sangat yakin bahwa Amanda sengaja melakukan semua ini untuk membalas dendam karena mengetahui sesuatu tentang perselingkuhannya. Aldo menduga Amanda sedang merajuk dan mencoba menggunakan kekuasaan atas uang untuk mengancamnya. Namun alih-alih merasa bersalah atau menyesali perbuatannya, Aldo justru merasa sangat murka. Harga dirinya sebagai seorang suami merasa diinjak-injak. Ia bertekad untuk pulang ke rumah dan memberi pelajaran keras kepada Amanda. Ia akan membentaknya, memarahinya habis-habisan, dan memaksanya untuk segera membuka pemblokiran semua kartu tersebut. Hari ini juga, Aldo merasa dirinya memiliki kendali penuh atas Amanda, menganggap istrinya tidak akan berani melawannya jika ia sudah menunjukkan kemarahannya. Kendaraan Aldo berbelok kasar memasuki pelataran rumah mewahnya. Suara ban yang bergesekan dengan aspal terdengar sangat melengking, menunjukkan betapa emosionalnya si pengemudi. Aldo mematikan mesin, membanting pintu mobil dengan sangat keras, dan melangkah lebar menuju pintu utama. Ia masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam. Langsung berteriak memanggil nama istrinya dengan suara bariton yang menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. "Amanda, keluar kau sekarang juga."
Jangan bersembunyi dariku. Teriak Aldo sambil mengedarkan pandangan ke ruang tengah yang tampak kosong dan sunyi. Tidak mendapat jawaban, Aldo semakin tersulut emosi. Ia berjalan cepat menaiki tangga menuju lantai 2. Ia mencari Amanda di ruang kerja, namun pintunya terkunci rapat. Ia kemudian melangkah menuju kamar utama yang terletak di ujung lorong. Aldo mempersiapkan mentalnya, membayangkan ia akan menemukan Amanda sedang menangis terseduh-seduh di atas kasur, menyesali keputusannya memblokir kartu dan memohon ampun padanya. Ia bersiap untuk memberikan tatapan paling mengintimidasi yang ia miliki. Dengan kasar, Aldo memutar gagang pintu dan mendobraknya hingga pintu itu membentur dinding dengan suara berdebum yang memekakkan telinga. Namun, pemandangan yang tersaji di depan matanya sama sekali jauh dari bayangannya. Tidak ada isak tangis, tidak ada istri yang memohon ampun dengan wajah memelas. Ruangan kamar utama itu terang benderang. Amanda berdiri di tengah ruangan dengan pakaian yang sangat rapi dan anggun. Wajahnya sangat tenang tanpa ada jejak air mata sedikit pun di pelupuk matanya. Hal yang membuat napas Aldo tercekat bukanlah ketenangan Amanda, melainkan apa yang sedang dilakukan oleh wanita itu. Di lantai kamar berserakan beberapa kantong sampah plastik berukuran sangat besar berwarna hitam pekat. Lemari pakaian khusus milik Aldo terbuka lebar memperlihatkan rak-rak yang kini telah kosong melompong. Dengan gerakan santai dan tanpa beban, Amanda sedang mengambil koleksi sepatu kulit mewah. Sabuk bermerek dan pakaian-pakaian mahal milik Aldo lalu melemparkannya begitu saja ke dalam kantong sampah tersebut, seolah barang-barang berharga itu hanyalah rongsokan yang menjijikan. "Apa yang sedang kau lakukan, wanita gila?" bentak Aldo dengan suara gemetar antara marah dan terkejut melihat barang-barang kesayangannya diperlakukan dengan sangat semena-mena. "Kau pikir kau siapa berani membuang barang-barangku dan memblokir seluruh kartuku?" Amanda menghentikan gerakannya sejenak. Ia memegang sebuah jam tangan mewah milik Aldo, menatapnya sebentar, lalu menjatuhkannya ke dalam kantong sampah hingga terdengar suara benturan keras. Ia kemudian mengangkat kepalanya, menatap tepat ke arah manik mata suaminya dengan pandangan yang sangat dingin, menusuk hingga ke dasar jiwa Aldo yang paling pengecut. "Aku sedang membersihkan rumahku dari sampah, Aldo," jawab Amanda dengan nada suara yang datar namun mengiris tajam. "Dan sepertinya masih ada satu sampah lagi yang berdiri di ambang pintu kamarku." Aldo mengepalkan kedua tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Amarahnya sudah mencapai puncaknya. Ia melangkah maju dengan niat untuk mengintimidasi dan menghentikan tindakan istrinya. Ia merasa harus menunjukkan siapa sosok yang pantas dihormati di rumah ini. Namun, langkah kakinya terhenti ketika ia melihat kilatan keberanian dan ketegasan di mata Amanda. Sosok istri yang selama ini ia anggap lemah, penurut, dan mudah dibodohi telah hilang tanpa sisa. Di hadapannya kini berdiri sang pemilik sesungguhnya. Sang penguasa yang siap meruntuhkan seluruh kebohongan dan kesombongan yang telah dibangun Aldo selama bertahun-tahun. Teror yang sesungguhnya belum mencapai puncak. Namun, Aldo sudah mulai merasakan hawa dingin yang merayap di tengkuknya. Kehancurannya baru saja dimulai tepat di kamar ini. Ketegangan di dalam kamar utama itu terasa begitu pekat hingga membuat udara seolah berhenti mengalir. Aldo berdiri dengan napas memburu, menatap kantong-kantong plastik hitam di lantai yang kini berisi pakaian mahal, sepatu kulit, dan berbagai barang mewah kebanggaannya. Ia tidak habis pikir bagaimana Amanda, wanita yang selama ini ia anggap lemah dan selalu menuruti kata-katanya, kini berani melakukan tindakan se-ekstrem ini. Rasa marah yang bercampur dengan kebingungan membuat Aldo kehilangan kendali atas akal sehatnya. Ia melangkah maju dengan kasar, menendang salah satu kantong plastik itu hingga isinya berhamburan keluar. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah kepala keluarga yang harus dihormati dan ditakuti di rumah ini. Namun, Amanda sama sekali tidak bergeming. Wanita berhijab itu berdiri tegak dengan postur tubuh yang sangat tenang. Matanya menatap tajam ke arah Aldo seolah sedang melihat sesuatu yang sangat menjijikan. "Kau benar-benar sudah gila, Amanda. Beraninya kau membuang barang-barang milikku. Tanpaku, kau tidak bisa apa-apa. Jangan berlagak berkuasa di rumah ini," bentak Aldo dengan suara menggelegar, berharap teriakannya bisa meruntuhkan keberanian istrinya. "Aku ini direktur utama perusahaan. Aku yang menghasilkan uang untuk membiayai gaya hidupmu. Kau pikir dengan memblokir kartuku, kau bisa menundukkanku? Aku bisa saja pergi ke bank sekarang juga dan memecat siapapun yang berani membantah perintahku." Amanda tidak langsung menjawab. Ia membiarkan gemiakan suaminya menghilang di udara, lalu tersenyum sangat tipis. Senyum yang sama sekali tidak memancarkan kehangatan,
melainkan sebuah ejekan yang sangat dingin. Ia berjalan dengan langkah pelan, namun pasti menuju meja rias di sudut ruangan. Gerakannya begitu elegan, sangat bertolak belakang dengan sikap Aldo yang serampangan bak orang kesetanan. Dari dalam laci meja rias tersebut, Amanda mengambil sebuah amplop dokumen berwarna coklat yang cukup tebal. Ia membalikkan badan, menatap suaminya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menilai yang merendahkan. Direktur Utama, ulang Amanda dengan nada suara yang sangat datar dan pelan. Kau sangat menyukai gelar palsu itu, bukan? Sebuah jabatan kosong yang sengaja kuberikan padamu agar kau tidak merasa rendah diri di hadapan teman-teman dan ibumu. Kau begitu menikmati pujian dan rasa hormat yang sebenarnya bukan milikmu. Kau merasa berkuasa. Padahal kau tidak pernah tahu bagaimana caranya menjalankan sebuah perusahaan. Kau bahkan tidak tahu rincian proyek yang sedang berjalan, apalagi mengatur arus keuangan. Jaga bicaramu. Aku yang memimpin rapat. Aku yang menandatangani semua berkas penting, teriak Aldo. Wajahnya memerah karena merasa harga dirinya diinjak-injak oleh sang istri. Kau hanya menandatangani apa yang sudah aku siapkan, Aldo. Potong Amanda cepat dengan suara yang kini terdengar lebih tajam. Aku yang memutar otak, aku yang menyusun strategi. Aku yang mencari relasi, dan aku yang memastikan perusahaan itu tidak bangkrut karena kebiasaan burukmu yang suka menghamburkan uang. Aku bekerja siang dan malam di balik layar sementara kau bermain di luar sana, berpura-pura menjadi pahlawan, dan sebagai balasan atas semua pengorbananku menjaga martabatmu, kau justru menusukku dari belakang. Aldo menelan ludah. Ia mulai merasakan firasat buruk menyelinap ke dalam hatinya, tetapi kesombongannya masih terlalu besar untuk mengakui kekalahan. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, mencoba mempertahankan raut wajah angkuh. Ia mengira Amanda hanya cemburu karena mungkin istrinya itu telah mendengar desas-desus tentang wanita lain yang dekat dengannya. Aldo menganggap masalah perselingkuhan adalah hal biasa bagi pria sukses dan ia yakin bisa memanipulasi Amanda untuk kembali tunduk padanya. Oh, jadi kau sedang cemburu? Kau mendengar gosip murahan di luar sana dan langsung percaya begitu saja. Kau memblokir kartuku dan membuang bajuku hanya karena cemburu buta. Ketahuilah di luar sana banyak pria sukses yang memiliki hiburan. Dan kau sebagai istri harusnya tahu diri dan menerima keadaan selama aku masih pulang ke rumah ini. Ucap Aldo dengan nada meremehkan yang luar biasa kurang ajar. Amanda tidak menunjukkan kemarahan mendengar pengakuan tidak langsung tersebut. Ia justru melangkah maju dan melemparkan amplop coklat di tangannya tepat ke dada Aldo. Amplop itu membentur dada Aldo dan jatuh ke lantai dengan suara berdebum pelan. Aldo menunduk menatap benda itu dengan kening berkerut. Buka saja amplop itu dan lihat siapa yang sebenarnya berkuasa atas hidupmu. Perintah Amanda dengan suara yang menggema di keheningan kamar. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Aldo membungkuk dan memungut amplop tersebut. Ia merobek ujungnya dengan kasar, lalu menarik keluar setumpuk kertas yang ada di dalamnya. Lembar pertama yang ia lihat adalah sebuah dokumen resmi dengan kop surat pengadilan agama. Mata Aldo melebar saat membaca judul dokumen tersebut. Itu adalah surat gugatan cerai yang diajukan oleh Amanda. Aldo tertawa sumbang. Sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi rasa gugupnya. Gugatan cerai. Kau pikir aku takut berpisah denganmu? Silakan saja, tapi jangan harap kau bisa mengambil seluruh harta Gonogini. Aku akan menyewa pengacara terbaik dan memastikan kau keluar dari rumah ini tanpa membawa 1 sen pun. Kau akan menyesal karena telah menantangku. Ancam Aldo. Suaranya naik 1 oktav karena merasa sangat percaya diri bisa memenangkan persidangan. Bacalah halaman berikutnya. Aldo, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, ucap Amanda santai sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Aldo menyingkirkan lembar pertama dan membaca dokumen di bawahnya. Seketika itu juga tawa sumbangnya terhenti. Wajahnya yang semula merah padam karena marah kini berubah pucat pasi seolah seluruh darah di tubuhnya baru saja terkuras habis. Tangan yang memegang kertas itu mulai gemetar hebat. Matanya bergerak cepat membaca deretan kalimat yang tertulis di sana. Itu adalah salinan laporan kepolisian resmi. Namanya tercetak jelas sebagai terlapor dengan tuduhan yang sangat berat. Penggelapan dana perusahaan, penipuan perbankan, pemalsuan dokumen, dan tanda tangan. Apa ini? Gumam Aldo dengan suara tertahan. Napasnya mulai tersengal. Keringat dingin sebesar biji jagung bermunculan di dahi dan pelipisnya. Itu adalah tiketmu menuju kehancuran, jawab Amanda dingin. Kau pikir aku tidak tahu kau memalsukan tanda tanganku untuk mengambil uang dari kas perusahaan?
Kau pikir aku tidak menyadari ketika kau menjaminkan sertifikat rumah ibumu ke bank dengan memalsukan persetujuanku sebagai pemilik sah sertifikat itu? Kau terlalu bodoh, Aldo. Kau menggunakan uang hasil kejahatanmu untuk membelikan barang-barang mewah untuk selingkuhanmu. Penyelidik swasta yang aku sewa telah mengumpulkan semua bukti transaksi, rekaman kamera pengawas, dan dokumen palsu yang kau buat. Semuanya sudah berada di tangan pihak berwajib. Aldo mundur selangkah, tubuhnya lemas hingga ia nyaris kehilangan keseimbangan. Ia mencoba mencari kata-kata untuk membantah, mencari kebohongan baru untuk menyelamatkan dirinya, namun otaknya seakan lumpuh. Bukti yang disebutkan Amanda terlalu kuat dan sangat rinci. Ia sadar bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang dibuatnya sendiri. Ia tidak memiliki uang, tidak memiliki kuasa, dan kini ia terancam hukuman penjara yang sangat lama. Amanda, tolong dengarkan aku. Ini semua hanya kesalahpahaman. Aku bisa menjelaskannya. Suara Aldo kini berubah menjadi rengekan yang menyedihkan. Keangkuhannya runtuh seketika, berganti dengan kepanikan yang luar biasa. Ia bahkan bersiap untuk berlutut memohon ampun pada istrinya. Tepat pada detik yang menegangkan itu, suasana dipecahkan oleh suara dering telepon genggam yang sangat nyaring dari dalam saku celana Aldo. Suara itu membuat Aldo tersentak kaget. Dengan tangan yang masih gemetar, ia merok sakunya dan melihat nama ibunya tertera di layar. Perasaan tidak enak semakin kuat menyelimuti hatinya. Ia menekan tombol terima dan mendekatkan telepon itu ke telinganya. "Halo, Ibu." Sapa Aldo dengan suara parah. Dari seberang panggilan terdengar suara tangisan histeris yang sangat memekakkan telinga. Bu Siti menjerit-jerit panik. Suaranya diiringi oleh keributan suara banyak orang di latar belakang. "Aldo, tolong Ibu pulang sekarang juga, Nak. Orang bank dan polisi ada di depan rumah. Mereka membawa surat perintah dan mau menyita tempat ini. Mereka bilang tanda tangan penjaminan itu palsu. Tolong, Ibu Aldo. Mereka sedang mengeluarkan barang-barang kita ke jalanan." Telepon genggam di tangan Aldo tergelincir dan jatuh membentur lantai kamar. Layarnya retak, namun suara jeritan ibunya masih terdengar sayup-sayup meminta pertolongan. Aldo menatap Amanda dengan pandangan kosong yang dipenuhi rasa takut tak terhingga. Amanda membalas tatapan itu dengan senyum kepuasan yang sangat sempurna. Kejutan di pagi buta ini baru saja melumpuhkan sang benalu tanpa ampun. Tidak ada lagi jalan kembali bagi Aldo. Hidupnya telah resmi hancur. Aldo tidak membuang waktu sedetik pun lagi. Setelah mendengar jeritan putus asa ibunya melalui sambungan telepon yang terjatuh, ia langsung membalikkan badan dan berlari keluar dari kamar utama dengan langkah serabutan. Ia mengabaikan panggilan istrinya, mengabaikan fakta bahwa seluruh hidupnya baru saja dihancurkan melalui selembar amplop coklat. Pikirannya kosong, hanya dipenuhi rasa panik yang menjalar ke seluruh saraf tubuhnya. Ia berlari menuruni anak tangga hingga beberapa kali nyaris tersandung kakinya sendiri. Aldo melompat masuk ke dalam kendaraannya, menyalakan mesin dengan tangan yang bergetar hebat, dan memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi meninggalkan halaman rumah mewahnya. Selama perjalanan, jantungnya berdegup sangat kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk, bahwa ia akan tiba di rumah ibunya dan menemukan semuanya baik-baik saja. Namun, bayangan dokumen laporan kepolisian di tangan Amanda terus menghantuinya. Ketika kendaraan yang dikemudikan, Aldo akhirnya memasuki jalanan perumahan tempat ibunya tinggal, pemandangan yang tersaji di depan matanya langsung meruntuhkan sisa-sisa harapannya. Jalanan di depan rumah ibunya sudah dipenuhi oleh kerumunan tetangga yang saling berbisik dan menunjuk-nunjuk. Aldo menghentikan mobilnya secara sembarangan, tidak peduli menghalangi jalan, lalu berlari menerobos kerumunan warga. Di halaman rumah yang selama ini selalu dibanggakan oleh ibunya, terjadi kekacauan yang luar biasa. Beberapa petugas berseragam resmi dari pihak bank sedang menempelkan stiker penyegelan berukuran besar di kaca jendela dan pintu utama. Beberapa petugas kepolisian juga berjaga di sekitar lokasi, memastikan proses penyitaan berjalan lancar tanpa perlawanan yang membahayakan. Di tengah halaman, Bu Siti sedang terduduk di atas tanah dengan penampilan yang sangat berantakan. Wajahnya dibanjiri air mata dan ia terus meraung-raung memohon belas kasihan kepada para petugas. Ia menarik-narik ujung seragam salah satu petugas bank, memohon agar rumahnya tidak disita. Teman-teman arisan yang selalu mendengarkan kesombongannya kini hanya berdiri di kejauhan. Tidak ada satupun yang melangkah maju untuk memberikan bantuan. Mereka justru terlihat menikmati tontonan kehancuran wanita tua yang selalu merasa paling kaya tersebut. "Berhenti. Apa yang kalian lakukan pada rumah ibuku?
teriak Aldo sambil berlari menghampiri kerumunan petugas. Ia mencoba mendorong seorang petugas keamanan dan berusaha menunjukkan bahwa ia memiliki kekuasaan untuk menghentikan semua ini. Aku direktur utama. Kalian tidak berhak menyita rumah ini tanpa persetujuanku. Seorang pria parubaya yang merupakan perwakilan hukum dari pihak ban melangkah maju menghadap Aldo dengan wajah tegas. Ia mengeluarkan sebuah map berisi salinan dokumen penjaminan. Apakah Anda yang bernama Aldo? Kami sudah memperkirakan Anda akan datang. Kami memiliki surat perintah resmi dari pengadilan dan kepolisian. Penjaminan sertifikat rumah ini terbukti menggunakan tanda tangan palsu dari pemilik sahnya, Nyonya Amanda. Pemilik sah telah mencabut seluruh hak penjaminan dan melaporkan tindak pidana pemalsuan ini. Karena dana pinjaman tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, bank berhak menyita aset ini detik ini juga. Mendengar penjelasan yang diucapkan dengan sangat lantang di hadapan puluhan tetangga itu, lutut Aldo langsung terasa lemas. Ia tidak bisa membantah satu patah kata pun. Semua yang diucapkan petugas ban itu adalah kebenaran yang tidak bisa ia tutupi lagi. Ia memalsukan tanda tangan Amanda karena mengira istrinya tidak akan pernah memeriksa surat menyurat ban. Kini kejahatannya terbongkar di depan umum, menelanjangi semua kebohongan yang selama ini ia bangun. Bu Siti yang melihat kedatangan anaknya segera merangkak mendekat dan memeluk kaki Aldo erat-erat. Aldo, beritahu mereka kalau kau punya banyak uang. Bayar semua utang itu sekarang juga, nak. Usir mereka dari rumah kita. Ibu tidak mau menjadi gelandangan, jerit Bu Siti sambil memukul-mukul kaki putranya, menaruh harapan penuh pada pria yang selama ini selalu ia banggakan. Aldo hanya bisa berdiri mematung, tubuhnya bergetar. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Uangku ditahan, Amanda. Bu. Cicit Aldo dengan suara yang sangat pelan, namun cukup terdengar oleh ibunya. Apa katamu? Bagaimana bisa ditahan? Kau suaminya, kau yang mencari uang. Bentak Bu Siti. Wajahnya berubah dari memohon menjadi penuh amarah dan kebingungan. Belum sempat Aldo menjelaskan kebenaran yang sangat memalukan itu, kerumunan warga tiba-tiba membelah. Sekelompok pria berbadan besar dengan wajah beringas dan pakaian preman berjalan menerobos masuk ke halaman. Mereka adalah para penagih utang suruhan rentenir yang kemarin datang ke rumah Amanda. Tenggat waktu 2 hari yang mereka berikan ternyata hanyalah jebakan. Karena bos mereka mendengar kabar angin bahwa aset keluarga ini sedang dalam masalah. Pemimpin preman itu berjalan mendekat, menendang pot tanaman hingga pecah berkeping-keping untuk menunjukkan dominasinya. Mana utang 500 juta milik bosku? Bentak pemimpin preman itu dengan suara parau yang menakutkan. Matanya menatap tajam ke arah Bu Siti yang seketika gemetar ketakutan dan bersembunyi di balik punggung. Aldo, kau bilang menantumu akan membayarnya hari ini, tapi kulihat rumahmu malah disegel ban. Kalau kalian tidak bisa membayar utang itu dengan uang tunai hari ini juga, nyawa kalian yang akan menjadi bayarannya. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Petugas kepolisian yang ada di lokasi berusaha menenangkan para preman agar tidak melakukan kekerasan fisik. Namun, para preman itu tetap melemparkan ancaman-ancaman verbal yang sangat mengerikan. Bu Siti menangis sejadi-jadinya, meremas kemeja Aldo hingga kusut. Ia memohon kepada Aldo untuk segera mengeluarkan uang. Tidak peduli dari mana asalnya, Aldo merasa kepalanya mau pecah. Ia dikepung oleh bank, polisi, dan preman beringas dalam waktu yang bersamaan. Di tengah situasi yang sangat genting itu, telepon genggam di saku Aldo kembali bergetar. Ia melihat nama selingkuhannya tertera di layar. Sedikit harapan muncul di hatinya. Wanita itu tahu banyak kenalan orang kaya. Mungkin ia bisa meminjam uang untuk sementara waktu demi menyelamatkan nyawanya dan ibunya dari para preman. Aldo segera menjawab panggilan itu, menyingkir sedikit dari ibunya. Sayang, tolong aku. Aku butuh pinjaman dana tunai sekarang juga. Nanti pasti aku ganti berlipat ganda. Aku sedang ada masalah sedikit dengan ban, ucap Aldo dengan nada memohon yang sangat menyedihkan. Terdengar tawa meremehkan dari seberang telepon. Pinjaman. Kau pikir aku ini lembaga amal? Aku sudah memeriksa semuanya. Aldo, temanku yang bekerja di ban memberitahuku bahwa semua rekeningmu diblokir dan kau sedang diselidiki atas kasus penipuan. Jadi selama ini kau cuma numpang hidup pada istrimu yang kaya raya itu. Kau ini cuma parasit miskin yang berlagak seperti pangeran. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku jijik padamu. Sambungan telepon diputus secara sepihak. Aldo menurunkan tangannya dengan perlahan. Wajahnya benar-benar hancur.
Selingkuhan yang selalu ia manjakan dengan harta hasil curian itu meninggalkannya begitu saja saat ia tidak lagi memiliki uang. Istana pasir yang ia bangun di atas kebohongan kini telah runtuh seluruhnya. Rata dengan tanah, tidak menyisakan satu tempat untuk berlindung. Awan hitam tebal yang sejak tadi menggantung di langit tiba-tiba memuntahkan isinya. Hujan deras turun dengan sangat tiba-tiba, mengguyur kerumunan orang di halaman tersebut. Tetangga-tetangga berlarian mencari tempat berteduh. Petugas bank dan kepolisian segera menyelesaikan pemasangan garis segel dan pergi meninggalkan lokasi. Para preman penagih utang memberikan ancaman terakhir sebelum mereka berlari menuju kendaraan mereka untuk menghindari hujan. Berjanji akan terus memburu Bu Siti kemanapun ia pergi sampai utang itu lunas. Tinggallah Aldo dan Bu Siti di tengah halaman yang kini telah terkunci rapat oleh rantai penyegelan. Hujan deras membasahi pakaian mereka hingga kuyup. Air mata Bu Siti bercampur dengan air hujan. Ia menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang tiba-tiba berubah menjadi gembel tunawisma dalam hitungan jam. Aldo berdiri dengan tatapan kosong. Tubuhnya menggigil kedinginan. Ia menatap ibunya yang tersungkur di tanah basah. Tidak ada lagi teman arisan yang menolong. Tidak ada lagi selingkuhan yang memuja. Tidak ada uang sepeser pun di sakunya. Dalam keputusasaan yang sangat dalam, sebuah kesadaran menghantam pikiran Aldo dan Bu Iti secara bersamaan. Satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki kekuatan finansial untuk menyelamatkan mereka dari para rentenir dan jeratan hukum hanyalah Amanda. Mereka harus menelan kembali semua ludah dan kesombongan mereka dengan pakaian basah kuyup, langkah yang tertatih, dan sisa harga diri yang telah hancur lebur. Ibu dan anak itu saling berpapasan pandang lalu mulai berjalan menembus hujan badai. Mereka harus kembali ke rumah wanita yang selama ini mereka panggil sebagai sampah jalanan untuk mengemis pengampunan. Hujan badai mengguyur jalanan dengan sangat buas seolah langit ikut merasakan amarah yang telah lama terpendam. Angin berhembus kencang membawa titik-titik air yang terasa seperti jarum saat menampar kulit wajah. Di tengah cuaca yang sangat tidak bersahabat itu, dua sosok manusia berjalan tertatih-tatih menembus genangan air yang kotor. Pakaian mereka basah kuyup hingga menempel ketat pada tubuh yang menggigil hebat. Aldo memapa ibunya yang terus-menerus menangis dan meracau tidak jelas sepanjang jalan. Sepatu kulit mahal yang dulu selalu dibanggakan oleh Aldo kini telah dipenuhi lumpur kotor. Sementara Bu Siti bahkan kehilangan salah satu alas kakinya karena tersandung di jalan berbatu. Kesombongan yang selama bertahun-tahun melekat pada diri mereka telah luntur sepenuhnya. Tersapu oleh air hujan dan kenyataan pahit bahwa mereka kini tidak memiliki tempat bernaung. Tepat 2 hari yang lalu, di jam yang sama, Bu Iti datang ke tempat ini dengan kepala tegak dan suara melengking penuh keangkuhan. Kini wanita tua itu datang dengan tubuh gemetar, wajah pucat pasi, dan sisa harga diri yang sudah rata dengan aspal jalanan. Mereka akhirnya tiba di depan gerbang besi menjulang tinggi yang mengelilingi kediaman mewah Amanda. Gerbang yang biasanya terbuka lebar menyambut kendaraan mewah Aldo kini tertutup rapat bak benteng pertahanan yang tidak bisa ditembus. Aldo dengan tangan gemetar meraih tombol interkom yang terpasang di dinding pilar gerbang. Ia menekan tombol itu berkali-kali dengan perasaan putus asa. Air hujan terus mengguyur wajahnya, menyamarkan air mata penyesalan yang mulai mengalir deras. Tidak ada jawaban dari dalam. Aldo mulai menggedor gerbang besi itu dengan kedua kepalanya, berteriak memanggil nama penjaga keamanan dan istrinya dengan suara serak yang hampir habis tertiup angin badai. Bu Siti hanya bisa bersandar pada pilar gerbang. Tubuh rentanya tidak lagi sanggup menahan rasa dingin yang menusuk tulang. Ia terus meratap, memanggil-manggil nama menantu yang 2 hari lalu ia sebut sebagai sampah jalanan, berharap ada secercah belas kasihan dari wanita berhijab tersebut. Di dalam rumah, suasana terasa sangat hangat dan damai. Amanda duduk bersandar di kursi berlengan yang empuk di ruang tengah, menyesap teh kamil yang mengepulkan aroma menenangkan. Di hadapannya, sebuah layar monitor kecil menampilkan rekaman dari kamera pengawas yang terpasang di depan gerbang utama. Ia bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana suami dan ibu mertuanya mengemis di tengah guyuran hujan lebat. Pemandangan itu tidak memunculkan sedikit pun rasa iba di dalam hatinya. Yang ada hanyalah kepuasan yang perlahan mengisi rongga dadanya. Menggantikan rasa sakit dan penghinaan yang telah ia tanggung selama bertahun-tahun. Amanda meletakkan cangkir tehnya perlahan lalu memberikan isyarat kepada kepala penjaga keamanan rumah yang berdiri tidak jauh darinya. Tanpa perlu mengeluarkan sepatah kata pun. Penjaga keamanan itu memahami maksud majikannya. Ia segera menekan tombol pengendali jarak jauh dan gerbang besi berukuran raksasa di depan sana mulai bergerak terbuka secara perlahan dengan suara derit mesin yang berat. Melihat gerbang terbuka,
Aldo dan Bu Iti seolah melihat pintu surga. Mereka segera melangkah masuk, menyeret langkah kaki yang terasa luar biasa berat melintasi halaman yang luas. Sesampainya di teras utama, dua orang penjaga keamanan berbadan tegap langsung menghadang mereka, memastikan mereka tidak melakukan gerakan yang membahayakan. Pintu kayu jati utama terbuka lebar, memperlihatkan Amanda yang berdiri anggun di ambang batas ruang tamu. Pakaiannya sangat rapi. Auranya memancarkan ketenangan seorang penguasa sejati. Sangat kontras dengan penampilan mertua dan suaminya yang terlihat seperti dua orang pengemis malang yang baru saja diselamatkan dari selokan. Air kotor menetes dari pakaian Aldo dan Bu Iti menodai lantai marmer mengkilap di teras tersebut. Namun Amanda tidak mempedulikan kotoran itu. Ia hanya menatap kedua manusia di hadapannya dengan tatapan sedingin es. Tanpa aba-aba, Bu Siti langsung menjatuhkan dirinya ke lantai teras. Lututnya membentur marmer dengan keras. Namun, ia mengabaikan rasa sakitnya. Wanita tua itu bersimpuh di bawah kaki Amanda, menyatukan kedua telapak tangannya dalam gestur memohon yang sangat menyedihkan. Air matanya mengalir deras bercampur dengan tetesan air hujan. Suaranya terdengar sangat parau dan bergetar saat ia mulai melontarkan kata-kata permohonan. Amanda, menantuku yang paling baik, menantuku yang salehah. Tolong ibu, maafkan semua perkataan ibu kemarin. Ibu hilaf. Ibu tidak sadar dengan apa yang ibu ucapkan. Tolong selamatkan ibu dari orang-orang jahat itu. Mereka mau menyita rumah ibu. Preman-preman itu juga mengancam mau membunuh ibu. Tolong bayarkan utang ibu ke rentenir itu. Ibu mohon padamu. Hanya kau harapan kami satu-satunya. Melihat ibunya merendahkan diri sedemikian rupa, Aldo ikut menjatuhkan diri di sebelah Bu Siti. Pria yang selalu mengagungkan gengsi dan harga diri itu kini bersujud di hadapan istri yang selalu ia remehkan. Ia mencoba meraih ujung pakaian Amanda. Namun dengan cepat Amanda melangkah mundur untuk menghindari sentuhan tangan kotor suaminya. Aldo mendongak menatap istrinya dengan wajah memelas yang penuh ketakutan. Sayang, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Aku janji akan berubah. Aku tidak akan pernah lagi menemui wanita lain. Aku akan melakukan apa saja yang kau minta. Asalkan kau mau mencabut laporan kepolisian itu dan membuka blokir uangku. Aku mohon jangan biarkan ibuku menjadi gelandangan. Jangan biarkan aku masuk penjara. Kita ini suami istri kita. Harus saling melindungi. Tolong selamatkan kami dari kehancuran ini. Amanda berdiri mematu mendengarkan semua ratapan dan permohonan palsu tersebut. Ia tahu betul bahwa penyesalan mereka bukanlah karena mereka menyadari kesalahan yang telah diperbuat, melainkan semata-mata karena mereka ketakutan menghadapi konsekuensi dari perbuatan jahat mereka sendiri. Jika saja Amanda tidak memiliki harta dan kekuasaan untuk membalikan keadaan, mertua dan suaminya ini pasti masih akan terus menginjak-injak harga dirinya tanpa ampun. Amanda menarik napas panjang, menikmati aroma udara basah sejenak, lalu menatap tajam ke arah kedua manusia yang bersimpuh di lantai terasnya. Bibirnya perlahan melengkung membentuk sebuah senyuman. Bukan senyuman hangat, melainkan senyuman penuh kemenangan yang menyeratkan akhir dari sebuah permainan panjang. Maaf, kalian sudah terlambat. Ucap Amanda dengan nada suara yang sangat pelan, namun mampu mengalahkan gemuruh suara hujan di luar sana. Kata-kata itu meluncur dengan sangat lancar tanpa ada sedikit pun keraguan atau nada iba di dalamnya. Mendengar penolakan yang begitu halus namun mematikan itu, Aldo mendongakkan kepalanya dengan raut wajah kebingungan. Otaknya yang dangkal kesulitan memproses makna dari kalimat istrinya. Ia mengira dengan bersujud dan merendahkan diri, Amanda yang ia kenal pemaaf akan luluh dan segera mencairkan dana untuk menyelamatkan mereka. Mulut Aldo sedikit terbuka. Napasnya tertahan di tenggorokan. Apa maksudmu, Amanda? Mengapa terlambat? Kau belum membayar utang ibu ke bank maupun ke rentenir itu? Bukankah kau punya banyak uang? Kenapa kau membiarkan kami menderita seperti ini? Amanda tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat merdu, namun mampu membuat bulu kuduk Aldo berdiri. Tawa itu adalah ejekan paling telak bagi kebodohan sang suami. Amanda melipat tangannya di depan dada, menatap lekat-lekat mata suaminya yang dipenuhi kepanikan luar biasa. Membayar ulang Amanda dengan nada penuh penekanan pada kata tersebut. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, membiarkan keheningan sejenak menguasai suasana, lalu melanjutkan ucapannya dengan kalimat yang akan menjadi palu godam penghancur hidup mereka. Karena kulakukan. Amanda sengaja menggantung kalimatnya, membiarkan rasa takut dan rasa penasaran merayap menggerogoti pikiran mertua dan suaminya.
Angin dingin berhembus masuk menyapu teras utama membuat Bu Iti semakin menggigil. Mata wanita tua itu melebar, menatap wajah menantunya dengan pandangan memohon, berharap kelanjutan kalimat itu membawa kabar baik yang bisa menyelamatkan nyawanya dari kejaran para preman penagih utang. Namun, harapan itu harus pupus seketika. Amanda memperbaiki postur berdirinya, menegakkan bahunya dengan penuh kebanggaan, dan membuang jauh-jauh sisa-sisa citra istri penurut yang selama ini melekat pada dirinya. Hari ini ia adalah penguasa mutlak yang sedang menjatuhkan vonis hukuman mati bagi para pengkhianat di kerajaannya. Karena kulakukan panggilan itu bukan untuk membayarkan utangmu, Ibu. Lanjut Amanda dengan intonasi yang sangat jelas, tajam, dan memotong udara dingin di sekitarnya. Panggilan ke pihak bank saat Ibu datang ke rumah ini 2 hari yang lalu, itu bukanlah instruksi untuk mentransfer uang ke rekening Ibu. Aku justru menelepon mereka untuk memastikan penyitaan rumah yang Ibu tempati dipercepat prosesnya. Aku yang memerintahkan mereka untuk segera mengeluarkan surat perintah dan menyegel bangunan itu, agar Ibu tidak bisa lagi tinggal di sana. Rumah itu adalah milikku, dibeli dengan uangku dan aku tidak sudi membiarkan parasit tinggal di dalamnya lebih lama lagi. Mata Bu Siti membelalak hampir keluar dari kelopaknya. Napasnya mulai tersengal-sengal mendengar pengakuan mengejutkan tersebut. Ia tidak menyangka wanita yang selama ini ia anggap lemah dan mudah ditindas ternyata memiliki perencanaan yang begitu mengerikan. Sebelum Bu Siti sempat mencerna sepenuhnya informasi tersebut, Amanda kembali melontarkan serangan berikutnya tanpa memberikan ampun sedikitpun. Dan soal rentenir yang mengejar-ngejar Ibu pagi ini, ucap Amanda sambil melangkah maju satu tindak, mempersempit jarak di antara mereka. Ibu pikir dari mana mereka tahu bahwa aset keluarga ini sedang bermasalah sehingga mereka datang menagih hutang sebelum waktunya? Aku yang mengirimkan informasi itu kepada mereka. Namun kejutan sebenarnya bukan itu. Tadi malam pengacaraku telah menemui pemimpin rentenir tersebut. Aku telah menebus dan membeli seluruh surat utang milik Ibu dari tangan mereka secara tunai. Jadi mulai detik ini, Ibu tidak lagi berhutang pada rentenir jalanan yang kasar itu. Mendengar hal tersebut, sekilas ada raut kelegaan yang terpancar dari wajah kusam Bu Siti. Ia mengira menantunya tetaplah berhati malaikat dan telah melunasi utangnya. Oh, syukur. Alhamdulillah. Amanda, kau memang menantu yang baik. Kau sudah melunasi utang Ibu. Jangan salah paham, Ibu. Potong Amanda dengan nada suara yang membekukan darah. Aku tidak melunasi utangmu. Aku membeli surat utangmu. Itu artinya utang beserta seluruh bunga berbunga yang sangat besar itu tidak hilang. Hanya saja kepemilikannya berpindah tangan. Sekarang aku adalah orang yang memegang utang kalian berdua. Aku adalah kreditur utama kalian. Kalian berutang padaku dan aku pastikan aku akan menagih setiap keping koin yang kalian pinjam hingga ke liang lahat tanpa ada kata damai dan tanpa ada ampunan. Kesadaran menghantam Bu Siti dengan kekuatan penuh bak sambaran petir di siang bolong. Kenyataan bahwa ia kini terikat utang abadi kepada wanita yang paling ia benci dan sering ia hina membuat jantungnya tidak sanggup lagi berdetak normal. Ia menyadari bahwa hidupnya telah hancur tanpa sisa, tidak ada rumah, tidak ada uang, dan ia akan selamanya menjadi budak utang dari menantunya sendiri. Penglihatan Bu Siti seketika menjadi gelap. Napasnya terhenti di tenggorokan dan detik berikutnya tubuh rentanya tumbang ke samping, membentur lantai marmer dengan suara berdebum keras. Bu Siti jatuh pingsan. Sepenuhnya kehilangan kesadaran karena tidak kuat menanggung rasa terkejut dan ketakutan yang teramat sangat. Melihat ibunya jatuh tidak sadarkan diri, Aldo yang sedari tadi dia mematung akhirnya meledak. Rasa panik yang menyelimutinya seketika berubah menjadi amarah yang sangat buas dan membutakan akal sehat. Ia merasa istrinya telah bertindak terlalu jauh, mempermainkan nyawa keluarganya dan menghancurkan harga dirinya hingga menjadi debu. Lupa akan posisinya yang sedang mengemis, Aldo bangkit berdiri dengan gerakan sangat cepat. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol, dan matanya menyiratkan niat membunuh yang sangat kental. Wanita gila, istri durhaka, kau berani mempermainkan ibuku sampai pingsan? Akan kuhancurkan wajahmu yang penuh kesombongan itu. Raung Aldo seraya menerjang maju ke arah Amanda dengan kepalan tangan terangkat tinggi, berniat untuk melukai wajah tenang yang sedang tersenyum itu. Namun, Amanda sama sekali tidak bergeser dari tempatnya berdiri. Ia bahkan tidak berkedip. Sebelum kepalan tangan Aldo sempat menyentuh sehelai pun kain yang dikenakan Amanda. 2 orang penjaga keamanan bertubuh raksasa yang sedari tadi bersiaga langsung bertindak cepat. Salah satu penjaga menangkap lengan Aldo dan memelintirnya ke belakang dengan kekuatan penuh hingga terdengar suara tulang yang berderak. Penjaga lainnya menendang bagian belakang lutut Aldo,
memaksa pria itu kembali jatuh berlutut dengan kasar ke lantai marmer. Aldo menjerit kesakitan. Tubuhnya dikunci erat ke lantai hingga ia tidak bisa berkutik sedikit pun. Ia terus meronta-ronta dan melontarkan berbagai makian kotor yang sama sekali tidak pantas diucapkan. Lepaskan aku. Aku ini suaminya. Aku yang berkuasa di sini. Beraninya kalian menyentuhku. Teriak Aldo dengan sisa tenaga yang ia miliki. Wajahnya tertekan ke lantai yang basah oleh air hujan. Pemandangan itu sangat menyedihkan dan patetis. Pria yang selalu berlagak seperti raja kini tersungkur tidak berdaya seperti binatang yang terperangkap dalam jerat pemburu. Amanda menatap pemandangan di bawah kakinya dengan kepuasan yang tidak terkira. Simpan tenagamu untuk berteriak di tempat yang lebih tepat, Aldo. Ucapnya dingin. Tepat saat kalimat itu selesai diucapkan, suara yang sangat ditakuti oleh Aldo akhirnya terdengar membelah derasnya hujan di luar sana. Suara sirine yang melolong panjang dan bergema mendekati halaman rumah. Lampu rotator berwarna merah dan biru menyala berkedip-kedip, menembus kabut hujan dan menerangi wajah pucat Aldo yang kini telah berhenti meronta. Ketakutan yang sesungguhnya baru saja tiba. Dua buah kendaraan pengawal milik aparat penegak hukum berhenti tepat di belakang kendaraan Aldo yang ditinggalkan secara sembarangan di luar gerbang. Beberapa petugas berseragam lengkap turun dari kendaraan tersebut. Berjalan dengan langkah tegap melintasi halaman menuju teras tempat kekacauan itu terjadi. Seorang petugas yang bertindak sebagai pemimpin kelompok melangkah maju memegang sebuah map berisi dokumen resmi di tangannya. Ia menatap ke arah Aldo yang masih ditahan oleh para penjaga keamanan lalu menoleh ke arah Amanda untuk meminta konfirmasi. Amanda mengangguk pelan sebagai tanda persetujuan. Petugas itu kemudian membuka map tersebut dan membacakan isinya dengan suara lantang yang mengalahkan suara derai hujan. Saudara Aldo, kami membawa surat perintah penahanan resmi. Anda ditangkap atas tuduhan berlapis mengenai penipuan perbankan tingkat tinggi, penggelapan dana perusahaan secara sistematis, serta pemalsuan dokumen dan tanda tangan yang merugikan pihak lain secara material. Anda memiliki hak untuk diam. Segala sesuatu yang Anda ucapkan dapat dan akan digunakan memberatkan Anda di pengadilan. Tegas petugas tersebut tanpa memberikan ruang bagi Aldo untuk membela diri. Para petugas mengambil alih Aldo dari tangan penjaga keamanan. Mereka menarik kedua tangan Aldo ke belakang dan memborgolnya dengan kencang. Suara logam yang saling bergesekan saat borgol itu dikunci terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi kebebasan Aldo. Pria itu menangis terseduh-seduh. Tubuhnya bergetar hebat saat ia diseret paksa menuju kendaraan petugas. Ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Menatap wajah istrinya yang berdiri tegak bak seorang hakim yang baru saja mengetukkan palu keadilan. Tidak ada kata maaf. Tidak ada air mata perpisahan. Sang penguasa telah membersihkan rumahnya dari segala bentuk penyakit. Dan kini sang pesakitan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi yang dingin. Hukuman yang setimpal akhirnya ditegakkan. Hujan masih turun dengan sangat deras. Seolah langit ingin membersihkan seluruh kotoran yang menempel di halaman rumah mewah tersebut. Aldo diseret paksa oleh para petugas kepolisian menuju kendaraan aparat yang sudah menunggu di luar gerbang. Kakinya meronta. Tubuhnya memberontak. Namun, cengkraman para petugas itu terlalu kuat untuk dilawan oleh pria pengecut sepertinya. Borgol besi yang mengikat kedua pergelangan tangannya di belakang punggung terasa sangat menyakitkan. Menggores kulitnya setiap kali ia mencoba melepaskan diri, air matanya mengalir deras menyatu dengan air hujan. Menciptakan pemandangan yang sangat menyedihkan. Di tengah keputusasaan, Aldo memutar kepalanya ke belakang, menatap ke arah teras tempat ibunya masih tergeletak pingsan dan istrinya berdiri angkuh. Ibu, tolong aku, Bu. Bangun, Bu. Amanda, kau kejam. Kau istri yang tidak punya hati. Aku suamimu. Beraninya kau memasukkanku ke dalam penjara. Teriak Aldo dengan suara yang hampir pecah karena menangis histeris. Teriakannya menggema menembus derai hujan, namun sama sekali tidak menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Mendengar keributan yang memekahkan telinga itu, Bu Siti perlahan mendapatkan kembali kesadarannya. Kelopak matanya terbuka perlahan. Pandangannya masih kabur akibat guncangan mental yang baru saja ia alami. Saat kesadarannya terkumpul, hal pertama yang ia lihat adalah putra kebanggaannya sedang ditekan masuk ke dalam kendaraan berjeruji besi oleh pihak berwajib. Rasa pusing di kepalanya seketika menghilang digantikan oleh kepanikan yang luar biasa hebat. Bu Siti memaksa tubuh rentanya untuk bangkit. Merangkak tertatih-tatih di atas lantai marmer yang basah, berusaha menggapai mobil aparat yang perlahan mulai bergerak menjauh dari pekarangan. Aldo,
Anakku, jangan bawa anakku pergi. Dia orang penting. Dia direktur utama. Kalian salah tangkap. Jerit Bu Iti sambil memukul-mukul udara kosong. Ia menoleh ke arah Amanda yang masih berdiri tenang di tempatnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Bu Siti mengulurkan tangannya ke arah sang menantu. Amanda, kau sungguh wanita iblis. Kau tidak punya hati nurani. Lepaskan suamimu. Dia itu darah dagingku. Beraninya kau melakukan ini pada keluarga kami. Amanda menatap wanita tua yang sedang menangis meraung-raung di hadapannya itu dengan pandangan sedingin es di puncak gunung. Tidak ada sebersit pun rasa iba yang melintas di benaknya. Semua hinaan, makian, dan perlakuan semena-mena yang ia terima selama bertahun-tahun telah membunuh habis sisi lembut di dalam hatinya untuk keluarga ini. Amanda melangkah mundur satu tindak, memberikan isyarat kepada para penjaga keamanan yang setia berdiri di sisinya. Dia hanya benalu yang sudah waktunya kubuang, ucap Amanda dengan nada suara yang sangat pelan namun tegas. Memastikan Bu Siti mendengar setiap kata yang keluar dari bibirnya. Setelah mengucapkan kalimat perpisahan tersebut, Amanda membalikkan badan dan melangkah anggun masuk ke dalam rumah mewahnya. Pintu kayu jati berukir itu ditutup rapat dari dalam, mengunci rapat seluruh akses bagi masa lalu yang kelam. Di luar sana, gerbang besi raksasa mulai bergerak menutup secara otomatis. Para penjaga keamanan tanpa belas kasihan mendorong Bu Siti keluar dari area pekarangan rumah sebelum gerbang itu tertutup sepenuhnya. Wanita tua itu jatuh tersungkur di atas aspal jalanan yang tergenang air keruh. Kendaraan aparat penegak hukum yang membawa Aldo sudah menghilang dari pandangan, meninggalkan Bu Siti sendirian di bawah guyuran hujan badai. Tidak ada yang peduli padanya. Ia mencoba menghubungi teman-teman arisannya melalui telepon genggamnya yang basah, memohon bantuan tempat berteduh untuk satu malam saja. Namun, tidak ada satupun yang bersedia mengangkat panggilannya. Mereka semua tahu bahwa Bu Siti kini adalah buronan utang yang tidak memiliki sepeser uang pun. Sang ratu kesombongan kini benar-benar telah jatuh menjadi gembel jalanan yang paling hina. Bulan-bulan berlalu sejak hari kehancuran tersebut. Proses hukum terhadap Aldo berjalan dengan sangat cepat dan tanpa hambatan sedikit pun. Amanda menggunakan jasa pengacara terbaik di negeri ini untuk memastikan suaminya mendapatkan ganjaran maksimal atas semua kejahatan finansial yang telah dilakukannya. Di ruang persidangan yang terasa sangat dingin dan menegangkan, semua bukti dibeberkan secara transparan. Mulai dari rekaman kamera pengawas, mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana ke rekening selingkuhan Aldo, hingga hasil analisis ahli forensik yang membuktikan bahwa Aldo benar-benar telah memalsukan tanda tangan Amanda pada dokumen penjaminan aset. Aldo yang duduk di kursi pesakitan hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus kering, dan tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan dari seorang pria yang dulunya selalu memakai pakaian mahal. Hakim mengetukkan palunya dengan keras, menjatuhkan hukuman penjara yang sangat berat bagi Aldo. Jauh lebih lama dari yang pria itu bayangkan, hukuman itu menjadi penanda resmi bahwa hidup Aldo di dunia luar telah berakhir. Kini, di balik tembok tinggi rumah tahanan yang suram, suasana terasa sangat lembab dan mencekam. Di sebuah ruang besuk yang hanya dibatasi oleh meja kayu panjang dan kawat pembatas, Aldo duduk dengan tatapan mata yang kosong. Pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan, dan wajahnya dipenuhi raut keputusasaan. Suara pintu besi yang berdiri terbuka membuat Aldo mengangkat wajahnya. Dari balik pintu tersebut muncul sosok wanita tua yang berjalan gontai. Itu adalah Bu Siti. Penampilan wanita tua itu sungguh jauh berbeda dari masa kejayaannya. Ia mengenakan pakaian yang sangat kusam. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dengan kerutan yang menonjol tegas dan matanya cekung kurang tidur. Sejak rumahnya disita dan ia diusir dari lingkungan mewahnya, Bu Siti harus hidup berpindah-pindah, tidur di tempat-tempat umum, dan selalu dihantui oleh para penagih utang yang kini bekerja di bawah perintah kuasa hukum Amanda. Alih-alih saling berpelukan dan menguatkan layaknya ibu dan anak yang sedang tertimpa musibah. Pertemuan di ruang besuk itu justru berubah menjadi medan peperangan baru. Bu Siti duduk di seberang Aldo, menatap putranya dengan pandangan penuh penyesalan dan kebencian. Lihat apa yang terjadi pada kita sekarang karena kebodohanmu, Aldo. Kau bilang kau pandai berbisnis. Kau bilang kau bisa mengendalikan istrimu yang bodoh itu. Tapi nyatanya kau membiarkan wanita itu merampas semuanya dari kita. Sekarang ibu harus memulung sampah setiap hari hanya untuk bisa makan nasi bungkus basi. Ini semua salahmu, maki Bu Siti dengan suara bergetar menudingkan jari telunjuknya yang kotor ke wajah anaknya. Aldo yang selama ini selalu diam dan menuruti ibunya kini membalas tatapan itu dengan amarah yang tidak kalah besar.
Kehidupannya di dalam penjara yang keras telah mengubahnya menjadi pribadi yang penuh kebencian. Salahku. Ibu bilang ini salahku. Kalau saja ibu tidak serakah, kalau saja ibu tidak suka pamer kepada teman-teman arisan dan tidak meminjam uang ratusan juta kepada rentenir jalanan, Amanda tidak akan pernah mempercepat proses hukum ini. Ibu yang terus menekan aku untuk memberikan uang lebih banyak demi membiayai gaya hidup mewah ibu. Ibu yang menghancurkan hidupku dengan segala tuntutan bodoh itu. Anak kurang ajar. Aku melahirkanmu, membesarkanmu, dan ini balasanmu. Kau yang tidak becus menjadi laki-laki. Kau malah menghabiskan uang untuk berselingkuh dengan wanita murahan di luar sana sampai istrimu tahu kau yang menghancurkan keluarga kita. Balas Bu Siti sambil menggebrak meja kayu di depannya. Pertengkaran hebat terus terjadi di antara keduanya. Saling menyalahkan dan melempar makian kasar hingga petugas penjara harus turun tangan untuk memisahkan mereka. Keduanya saling membelakangi dengan hati yang dipenuhi dendam dan rasa sakit. Tidak ada lagi kasih sayang keluarga, tidak ada lagi rasa saling melindungi. Sang parasit dan benalu akhirnya memakan satu sama lain dalam jurang kehancuran yang mereka gali sendiri. Sebuah karma yang terbentuk sempurna memberikan akhir yang sangat pantas bagi orang-orang yang tidak pernah tahu cara bersyukur dan selalu merendahkan orang lain. Waktu terus bergulir membawa perubahan yang sangat nyata. Setahun telah berlalu sejak badai besar yang membersihkan kehidupan Amanda dari benalu-benalu yang merugikan. Bagi sebagian orang, perceraian dan masalah hukum keluarga bisa menjadi pukulan yang mematikan. Namun, bagi Amanda, peristiwa itu justru menjadi titik balik kebangkitannya. Ia bagaikan burung Raja Wali yang akhirnya terlepas dari sangkar besi yang mengikat sayapnya. Tanpa adanya campur tangan suaminya yang bodoh dan ibu mertuanya yang serakah, perusahaan yang dipimpin Amanda melesat jauh melampaui semua target yang pernah ditetapkan. Keuntungan berlipat ganda. Cabang-cabang baru dibuka di berbagai tempat dan nama Amanda kini dihormati di kalangan pengusaha papan atas sebagai sosok pemimpin wanita yang sangat cerdas, tegas, dan tidak tertandingi. Siang itu, matahari bersinar sangat cerah di atas sebuah pusat perbelanjaan bergengsi yang terletak di jantung kota. Jalanan di sekitar gedung mewah tersebut dipenuhi oleh kendaraan orang-orang penting yang datang untuk menghadiri sebuah acara penghargaan tahunan. Sebuah mobil mewah berwarna gelap berhenti tepat di lobi utama yang berlantaikan marmer mengkilap. Seorang sopir berpakaian rapi segera turun dan membukakan pintu penumpang bagian belakang dengan sikap yang sangat hormat. Dari dalam kendaraan tersebut melangkah keluar sosok Amanda. Ia tampil sangat memukau, memancarkan aura wibawa yang luar biasa. Hijabnya berkibar pelan tertiup angin sepau-sepau. Membingkai wajahnya yang kini selalu dihiasi oleh senyuman penuh kedamaian dan kebebasan. Langkah kakinya mantap. Setiap pijakannya menunjukkan rasa percaya diri yang tidak bisa lagi dipatahkan oleh siapapun. Begitu Amanda memasuki area lobi gedung, kilatan cahaya dari kamera para wartawan langsung menyambutnya. Beberapa kolega bisnis dan tokoh penting segera menghampiri Amanda, mengulurkan tangan untuk memberikan ucapan selamat yang tulus. Hari ini adalah hari puncaknya. Amanda diundang sebagai tamu kehormatan untuk menerima piala penghargaan paling bergengsi di dunia bisnis. Selamat atas penghargaan pengusaha wanita terbaik tahun ini, Nyonya Amanda. Dedikasi dan kerja keras Anda dalam membangun kerajaan bisnis ini benar-benar sangat menginspirasi kami semua, ucap salah seorang kolega pria yang merupakan pemimpin perusahaan mitra kerjanya. Amanda menyambut uluran tangan itu dan membalasnya dengan senyuman hangat. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kebebasan dan kerja keras yang sesungguhnya. Saya percaya bahwa kejujuran dan ketekunan akan selalu membuahkan hasil yang manis pada akhirnya. Sementara Amanda menikmati masa keemasannya di dalam gedung yang dipenuhi oleh keindahan dan sanjungan. Pemandangan yang sangat bertolak belakang tersaji tepat di seberang jalan raya yang ramai. Di trotoar jalan yang berdebu dan panas, seorang wanita tua berpakaian sangat compang-camping sedang berjalan tertatih-tatih sambil memanggul sebuah karung usang berukuran besar. Tubuhnya sangat kurus, kulitnya terbakar matahari, dan wajahnya dipenuhi oleh noda kotoran jalanan. Itu adalah Bu Siti, sang mantan ratu arisan kini menghabiskan sisa umurnya sebagai pemulung barang bekas. Ia harus memungut botol plastik, kardus, dan besi berkarat setiap hari dari tempat sampah satu ke tempat sampah lainnya. Hasil dari memulung itu bahkan tidak cukup untuk membeli makanan yang layak. Karena sebagian besar pendapatan recehnya harus diserahkan kepada penagih utang yang diutus oleh pengacara Amanda. Utang 500 juta yang membengkak karena bunga itu telah menjadi rantai tak kasat mata yang mencekik leher Bu Siti setiap detiknya.
memastikan wanita tua itu tidak akan pernah bisa hidup tenang sampai akhir hayatnya. Napas Siti tersengal-sengal saat ia meletakkan karung beratnya di dekat tiang lampu jalan. Kakinya terasa mau patah dan perutnya melilit karena kelaparan. Ia menyeka keringat yang mengucur deras di pelipisnya menggunakan ujung lengan bajunya yang robek. Tiba-tiba pandangan Bu Siti tertuju pada sebuah layar iklan raksasa yang terpasang tegak di sisi gedung pusat perbelanjaan di seberang jalan. Layar itu sedang menyiarkan secara langsung acara penganugerahan dari dalam gedung tersebut. Mata Bu Siti melebar saat ia melihat wajah yang sangat familiar terpampang besar di layar tersebut. Itu adalah wajah menantunya, Amanda. Wajah yang dulu sering ia ludahi dengan kata-kata kasar dan hinaan menyakitkan. Di layar itu, nama Amanda ditulis dengan huruf emas yang sangat besar, disorot sebagai pengusaha paling sukses dan inspiratif tahun ini. Dada Bu Siti terasa sesak seolah ada batu besar yang menimpanya. Ingatan masa lalu berputar kembali di kepalanya seperti kaset rusak. Ia teringat bagaimana ia mendobrak masuk rumah mewah itu, menuding wajah menantunya dan menyebutnya sebagai sampah jalanan yang tidak berguna. Kini roda nasib telah berputar dengan sangat kejam namun adil. Wanita yang ia sebut sampah jalanan kini sedang berdiri di puncak dunia, dihormati oleh ribuan orang, dan memegang kendali atas kekayaan yang luar biasa besar. Sedangkan dirinya, sosok yang selalu menyombongkan diri dan merasa paling mulia, kini benar-benar menjadi sampah yang berkeliaran di jalanan panas tanpa arah tujuan. Rasa penyesalan yang teramat dalam dan menyiksa batin langsung menghancurkan pertahanan Bu Siti. Wanita tua itu jatuh terduduk di atas trotoar yang keras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan kasarnya, menangis terseduh-seduh meratapi nasib buruk yang menimpanya. Air mata penyesalan itu menetes membasahi aspal. Namun tidak akan ada satu keajaiban pun yang bisa mengembalikan waktu atau menghapus utang besar yang menjerat lehernya. Tangisannya sama sekali tidak dihiraukan oleh para pejalan kaki yang berlalu lalang. Persis seperti bagaimana ia dulu tidak pernah menghiraukan perasaan orang lain. Dari kejauhan melalui dinding kaca raksasa di lantai 2 gedung pusat perbelanjaan tersebut, Amanda kebetulan sedang berdiri menatap ke arah jalan raya. Pandangannya menangkap sosok rentan yang sedang duduk menangis di trotoar seberang. Amanda mengenali sosok itu dengan sangat baik. Namun, tidak ada getaran iba di dalam dada Amanda. Tidak ada rasa ingin menolong apalagi memaafkan. Ia hanya menatap wanita malang itu dalam diam selama beberapa detik. Memastikan bahwa karma benar-benar telah menjalankan tugasnya dengan sangat sempurna. Bibir Amanda perlahan melengkung membentuk senyuman tipis yang penuh kepuasan. Ia membalikkan badan dengan sangat anggun, membelakangi pemandangan jalanan yang kotor tersebut dan kembali melangkah masuk ke tengah keramaian pesta untuk merayakan kemenangannya. Sang ratu telah kembali menduduki tahtanya dengan gagah berani, meninggalkan semua parasit dan pengkhianat hancur membusuk di bawah pijakan kakinya. Kehidupan yang sesungguhnya baru saja dimulai dan kali ini tidak akan ada satu orang pun yang berani merendahkannya lagi. Titik akhir yang benar-benar memuaskan. Ya.